Selamat datang di Bijak News, Rabu 9 April 2025 bersama saya Belly. Informasi pertama, Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait wacana penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi hiu serta pembahasan rancangan Undang-Undang RUU perampasan aset. Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi dan perwakilan media di Hambalang, Bogor pada Minggu 6 April. Ia mengungkapkan kekesalannya terhadap sistem hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukuman. Ia mencontohkan kasus Tinder yang diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya tetap menguntungkan pihak-pihak tertentu. Bahkan menurutnya, vonis ringan terhadap koruptor besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah sangat tidak masuk akal dan menyakiti rasa keadilan rakyat. Prabowo juga menyinggung pentingnya meningkatkan integritas para penegak hukum, khususnya hakim. Ia telah memerintahkan Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk menghitung anggaran kenaikan gaji hakim secara signifikan sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan agar tidak bisa disuap. Hakim mungkin butuh 12 triliun, tidak sampai 20 triliun, katanya. Ia menyebut efisiensi anggaran seperti pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri bisa dialihkan untuk membiayai kenaikan gaji hakim. Selain itu, Prabowo juga mengusulkan agar para hakim diberikan rumah dinas yang layak. Menyentuh soal hukuman mati bagi koruptor, Prabowo bersikap hati-hati. Kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi tidak sampai hukuman mati, katanya. Ia menekankan pentingnya keadilan, termasuk mempertimbangkan nasib keluarga pelaku yang mungkin tidak terkait dengan kejahatan tersebut. Meski demikian, Prabowo tetap mendorong agar pelaku mengembalikan kerugian negara dan menyatakan perlunya konsensus nasional untuk menuntaskan persoalan korupsi secara menyeluruh dan berkeadilan. Selanjutnya, PT Timah menjalankan program kesehatan seperti mobil sehat, edukasi hidup sehat, bantuan pengobatan, dan penurunan stunting lewat program Kemunting sebagai wujud komitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah operasionalnya. Berikutnya, Wapres Gibran mengajak 100 anak yatim berbelanja perlengkapan sekolah di Mataram, Jakarta Timur untuk membangkitkan semangat belajar dan minat baca usai Lebaran. Beralih ke daerah, ex-Kapolsek Mulia Ibtu Jamal Renhot tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB di kios miliknya di Puncak Jaya, Papua Tengah, Senin 7 April. Korban tertembak di pipi dan meninggal di tempat sementara aparat masih menyelidiki kasus ini. Seputar luar negeri, militer Israel mengeklaim penembakan yang menewaskan 15 pekerja kemanusiaan di Rafah pada 23 Maret terjadi karena ancaman dari 6 militan Hamas. Namun, video menunjukkan ambulan dan truk pemadam ikut ditembaki, memicu kecaman dan keraguan atas klaim tersebut. Sampai bertemu lagi di informasi bijak.